selanjutnya kita akan melakukan mirroring ke sisi yang sebelahnya. Ini sekedar contoh saja, karena biasanya oprit bagian kiri dan kanan itu tidak selalu sama. Oke, sebagai contoh, saya pick axis seperti ini, saya mirror. Nah, ini sudah jadi, kita bisa lihat seperti ini modelnya. Nah, ini sudah jadi cukup hampir sempurna ya. Oke, kalau kita lihat dari tampak atas seperti ini. Nah, dengan menggunakan shade-nya modelnya seperti ini. Nah, kalau dia lebih jelas bisa kita lihat dari top lantai. Nah, seperti ini. Oke, selamat datang kembali di channel Polindo Engineering. Kembali lagi bersama saya Fardi Kalumata. Terima kasih sudah masuk ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Dan bagi yang suka dengan videonya, silahkan tekan tombol like. Dan jangan lupa di-share kepada siapapun yang membutuhkan. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial video yang selanjutnya. Tutorial membuat jembatan dengan menggunakan AutoCAD Revit. Nah, di video sebelumnya kita sudah membuat jembatan dengan model seperti ini. Kita sudah membuat model parapet, kita sudah membuat model pagar, dan juga kita sudah membuat plat injak dan pagar pengisi. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial ini untuk membuat bangunan pelengkap. Di sini ada pasangan batu untuk oprit jembatan. Modelnya kurang lebih seperti berikut ini. Nah, ini yang sudah saya buat. Oke. Nah, jadi seperti apa membuatnya? Kita bisa langsung mulai saja. Jadi di sini sekedar info, kita akan menggunakan beberapa tool. Jadi ada yang menggunakan swap dan juga ada yang menggunakan swap blend. Seperti apa? Kita langsung saja. Oke, seperti biasa ini saya tutup dulu. Kita mulai lagi semuanya dari awal ya. Ini saya tutup. Oke. Baik. Nah, di video-video sebelumnya ada yang bertanya, Bang, kenapa garis reference lainnya untuk sumurannya itu bisa ada 3. Terus ada yang mendapat kendala kenapa di dalam abutmentnya ini tidak bisa di placement rebarnya. Oke, saya akan jawab juga di video ini. Di bagian akhir video saya akan jelaskan bagaimana cara mengatasi hal-hal tersebut dan bagaimana cara untuk membuat sumbu reference line arah X-nya itu bisa menjadi 3 pada pondasi sumuran. Oke, kita lanjut. Nah, untuk membuat oprit jembatan kita perlu bekerja dengan menggunakan view plan dari tampak atas. Nah, pada kesempatan ini saya coba dengan menggunakan pelajari dulu. Kalau kita melihat dari south di sini, untuk view plan-nya nanti yang kita gunakan adalah level abutment. Jadi nanti timbunannya kurang lebih akan rata dan dia akan tinggi opritnya akan sampai pada level top lantai. Nah, seperti apa kita lihat dari sini. Oke, kita ke level abutment. Nah, jadi yang pertama kita buat di sini adalah kita buat pad-nya. Oke, kita buat pad-nya di sini. Kita mulai dengan menggunakan RAM. Oke, jadi kita buat RAM seperti ini. Oke, kita pilih boundary. Nah, di sini kita gunakan start and radius arch. Kita gunakan seperti ini. Nah, perhatikan di sini untuk base levelnya di sini sudah benar level abutment, tetapi untuk top levelnya masih level girder. Nah, bagaimana kita mencapai level lantai? Kita ganti ini menggunakan levelnya top lantai. Oke, kita klik seperti ini, kita bawa mundur sedikit seperti ini, kita tarik seperti ini dan lengkungnya mungkin kurang lebih seperti ini. Nah, setelah itu kita lakukan offset. Oke, kita pick line seperti ini, kita bagi 2 karena lebar jalan kita 9 meter, maka kita offset 4,5 meter dan 4,5 meter. Nah, setelah ini selesai, saya lakukan pembuatan untuk risernya. Oke, saya klik riser. Di sini kita klik seperti ini. Oke, dan kita klik seperti ini.
Nah, seperti ini. Setelah itu kita hapus yang bagian tengahnya. Oke. Ini kita hapus, lalu kita klik finish edit mode. Nah, di sini kita bisa melihat untuk posisinya kurang lebih seperti ini. Ini terbalik, kita tinggal mengubah arahnya saja. Kita dari level abutment, ini arahnya kita putar ya. Seperti ini. Oke. Ini kita perhatikan, kita lihat. Nah, modelnya sudah seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari tampak samping, dia akan seperti ini. Jadi dasar mulainya dari level abutment dan berakhirnya ada di level top lantai ya. Oke, nah selanjutnya kita lakukan pembuatan pasangan batu kali. Nah, pasangan batu kali ini bisa kita buat eh, dua kali. Yang satu menggunakan sweep blend dan yang satu menggunakan sweep seperti biasa. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat seperti berikut ini. Jadi, untuk remnya ini kita rapikan dulu. Kita edit sketchnya kita rapikan seperti ini. Ini kita tarik lurus seperti ini. Yang ini kita mundurkan. Oke, seperti ini. Nah, lalu kita klik finish edit mode lagi. Nah, di sini nanti yang menjadi bagian lurusnya adalah bagian ini. Oke, jadi kalau saya beri dimensi di jarak seperti ini ke as lantai ya, sorry maksud saya as jembatannya, kurang lebih dia akan berjarak 6 meter 86 cm. Ini merupakan bagian yang lurus, artinya tidak ada perubahan apa ya, tidak ada perubahan bentuk di situ. Oke, nah selanjutnya kita lihat pada structural plan di sini. Kita masuk ke level abutment, kita bisa lihat di sini. Oke, jadi nanti akhir pasangan batu kita akan menutupi bagian samping kiri kanan dari sumuran ini. Nah, oke, jadi kita buat seperti ini. Kita masuk ke menu arsitektur. Oke, kita ke komponen di sini. Kita gunakan model in place. Nah, karena struktur kita di sini adalah struktur fondasi, maka kita menggunakan structural foundation untuk family kategorinya. Nah, ini kita klik OK. Lalu kita masukkan namanya pasangan batu satu ya. Nanti dia akan jadi 4 pasangan batu karena sisi-sisinya itu berbeda. Jadi saya klik OK seperti ini. Lalu saya gunakan pilihan sweep. Nah, di sini saya gunakan sketch pad. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Sketchpad-nya ini kita menggunakan start and radius arch di sini. Kita klik dari sudut ini ke bagian ini. Oke. Lalu ini kita buat lengkungan seperti ini. Nah, setelah itu ini bisa kita lakukan mirroring. Sini, kita lakukan mirroring dengan menggunakan pick axis. Kita mirror seperti ini. Oke. Nah, ini bisa kita jadikan acuan nanti. Oke, jadi bentuk lengkungannya kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya kita gunakan perintah di sini ada namanya tangent and arch. Jadi kalau kita klik tangent and arch seperti ini, kita bisa tutup dia sampai posisi seperti ini. Nah, jadi untuk pasangan batunya, untuk penutupnya di sini bisa lebih smooth, bisa lebih rapi ya. Setelah selesai ini saya klik finish edit mode seperti ini. Nah, setelah itu kita membuat profilnya. Nah, cara membuat profilnya seperti apa? Kita klik edit profile seperti ini. Kita bekerja dalam bentuk 3D view dalam bentuk 3 dimensi. Nah, ini saya klik open view. Nah, setelah open view ini selesai, saya masukkan seperti ini. Jadi untuk tingginya di sini saya masukkan setinggi top lantai. Oke, seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat di dalam 3D view-nya. Nah, oke, modelnya seperti ini. Ini untuk sisi bagian dalam. Nah, yang perlu diingat ini baru setinggi top lantai. Nah, kita tambahkan sekitar 15 cm untuk penebalannya. Jadi saya masukkan 0,15. Lalu kita bawa keluar sejauh 0,3. Turun lagi sejauh 0,15. Nah, untuk bagian bawah, bagian kaki pondasi di sini, saya masukkan lebar bawahnya ini 1,5 meter.
Nah, sedangkan tingginya ini 1 meter, nanti bagian ini akan berhubungan dengan langsung dengan bagian ini. Seperti ini. Nah, pastikan tidak ada garis yang terputus. Nah, setelah selesai seperti ini, kita bisa lakukan klik finish edit mode seperti ini. Lalu kita pilih select profile, lalu kita klik lagi finish edit mode. Nah, dia akan membentuk seperti ini. Nah, oke. Jika posisinya sudah yakin betul seperti ini, tidak ada perubahan lagi, maka bisa dilakukan klik finish model. Nah, satu bentuknya sudah selesai, sudah jadi ya di sini. Nah, kita masuk ke bentuk yang satunya lagi. Nah, kita kembali ke level abutment di sini. Nah, di sini kita bisa lakukan pembuatan padnya dulu. Caranya sama, arsitektur, kita komponen, kita model in place, kemudian kita pilih structural foundation di sini. Kita klik OK. Nah, kemudian kita beri nama pasangan batu 2. Ini kita klik OK. Lalu kita gunakan swipe ya di sini. Nah, kita pilih sketch pad, kita pilih yang start and radius arch seperti ini. Klik seperti ini, kita klik seperti ini, lalu kita lakukan modifikasi untuk lengkungan pasangan batunya seperti ini. Ini bisa kita perpanjang seperlunya kita, dan sudutnya juga ini kita bisa atur sesuai keinginan kita. Katakanlah 40 derajat, nah ini bisa kita atur sendiri. Oke, setelah posisinya dirasa sudah sesuai dengan desain atau sesuai dengan yang diharapkan, kita lakukan pembuatan tutupannya dengan menggunakan tangent arc seperti ini. Nah, ini saya klik seperti ini, lalu saya tutup seperti ini. Ini sudah seperti ini. Nah, perhatikan di sini, ini bisa kita adjust masuk sedikit ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita bisa klik finish edit mode. Nah, setelah selesai, kita bisa select profile. Kita gunakan edit profile di sini. Kembali, 3 dimensi, kita klik open view. Nah, di sini caranya sama, naikkan ke atas, seperti ini, bebas, sesuai tinggi lantai di sini ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita pastikan dia jangan miring ya, dia harus benar-benar tegak lurus. Jadi di sini sampai posisinya ke sini ya. Ini kita bisa tampilkan 3 dimensi. Nanti setelah itu kita tampilkan tingginya tambah 0,15. Kemudian di sini 0,3. Lalu dia turun lagi 0,15. Nah, untuk dasarnya di sini lebarnya ini adalah 1 meter. Sorry, maksud saya di sini 1,5. Nah, tingginya yang 1 meter di sini. Ini 1 meter, lalu kita tinggal sambungkan seperti ini. Oke, kita hubungkan seperti ini. Nah, setelah selesai kita klik finish edit mode, select profile, finish edit mode lagi, lalu finish model. Nah, bentuk untuk bagian atasnya ini sudah selesai. Nah, kita akan melanjutkan ke tool yang kedua. Tool yang kedua di sini adalah yang saya bilang menggunakan sweep blend. Oke, yang menggunakan sweep blend. Nah, caranya seperti apa? Jadi nanti setelah ini kita bisa atur posisinya. Nah, kita pastikan dulu di sini untuk yang menjadi acuan di sini adalah grid yang ini. Oke, grid yang ini dia asw ya di sini. Oke, asw-nya ini kita bisa tarik. Oke, nah berarti posisinya ini kita edit sedikit. Kita edit untuk pad-nya. Kita edit sweep di sini. Nah ini kita edit seperti ini sketch pad-nya. Ini kita pindahkan seperti ini. Ini kita hapus sedikit. Kita gunakan seperti ini. Oke, dia menutup di bagian akhir. Ini ke bagian ini. Oke. Nah, lalu kita bisa adjust seperti ini.
Nah, selanjutnya kita klik finish edit mode, kita centang seperti ini, finish mode lagi. Nah, kita edit yang satunya lagi. Kita edit seperti ini, kita klik, lalu kita edit sweep di sini, sketchpad. Nah, yang ini kita hapus, kita buat lengkungan yang baru. Oke, seperti ini, masuk ke sini. Nah, seperti ini. Untuk sudut bukaannya kita sesuaikan. Ini bisa kita tarik sedikit, seperti ini. Nah, setelah selesai, kita klik finish edit mode lagi, lalu finish model. Nah, kita bisa lihat dalam bentuk 3 dimensinya, ini sudah menyatu. Oke, selanjutnya saya akan membuat model yang kedua. Di sini menggunakan edit sweep ya, di sini. Oke, nah caranya seperti apa? Sama, hanya tool yang kita gunakan itu berbeda. Jadi kita akan klik seperti ini ke model in place, structural foundation di sini, pasangan batu 3 ya. Pasangan batu 3. Nah, di sini kita gunakan sweep blend. Oke, sweep blend kita gunakan sketchpad. Kita pilih pick line-nya. Oke, ini. Oke, jadi kita lakukan seperti ini, start and radius. Nah, oke, seperti ini. Kita klik. Yang ini kita klik, lalu ini kita sejajarkan dengan bentuk timbunan remnya. Ini kita klik finish edit mode, kita lihat dalam bentuk 3 dimensinya. Nah, ini sudah jadi ya. Ini sudah terbentuk sempurna. Nah, untuk yang menjadi profile 1, kita bisa lihat ini warnanya lebih kontras ya, dia lebih terang. Oke, kita edit profile seperti ini. Oke, kita lakukan modifikasi di sini. Kita pilih pick line-nya seperti ini. Oke, kita bantuan dengan tombol tab di sini. Oke, seperti ini. Tambah dengan ini, juga dengan ini, lalu kita klik OK. Nah, ini sudah selesai. Kita pilih profil yang kedua ya. Ini ternyata ada perubahan sedikit. Ini ternyata profil yang pertama. Oke, profil yang pertama ini kita edit profile. Oke, ini kita pindahkan ke sini. Oke, kita pindahkan ke sini. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan perubahan model sedikit. Untuk tingginya di sini saya beri 0,5, lebarnya di sini masih tetap 1 meter. Kemudian tinggi kanannya ini saya beri dia tingginya 1,5. Oke. Nah, setelah 1,5 yang ini kita bisa pindahkan ke bawah ya, seperti ini. Nah, ini bisa kita hapus. Untuk lebarnya ini kita bisa 0,3. Selanjutnya untuk kemiringannya ini, perhatikan di sini harus kita turunkan 15 cm ya, agar posisinya menyatu dengan bentuk yang pertama. Oke, kita klik seperti ini. Ini kita tarik ke bawah. Seperti ini. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Nah, jadi perlu diingat untuk tingginya ini 1,65. Oke, untuk tinggi yang ini 0,5, sedangkan lebar yang ini 1 meter. Nah, selanjutnya kita lakukan klik seperti ini. Jadi untuk mencegah kita tidak lupa, saya bantu di sini untuk sketch ya. Oke, untuk bentuk profil 1 di sini dia menggunakan seperti ini. Ini 0,3 di sini. Lalu dia turun ke bawah ini 1,65 ya. Oke. Untuk ke kanannya ini menggunakan 1 meter 1,0. Untuk ke atasnya menggunakan 0,5. Oke. Untuk turunnya ini sama, masih 0,15 ya. 0,15. Kemudian dia kita hubungkan seperti ini, kurang lebih. Ini contekan kita. Oke, kita lanjut ke profil yang kedua. Sebelumnya saya klik finish edit mode, kemudian kita masuk ke select
profil yang kedua di sini. Kita edit profile, kita pick line seperti ini. Kita zoom agak dekat sedikit ya. Tap pada keyboard untuk mendapatkan semua bentukan seperti ini. Kita klik, lalu kita klik finish edit mode. Nah, setelah selesai, kita klik finish edit mode lagi, lalu finish model. Nah, di sini sudah terlihat begitu sempurna ya posisinya. Ini sudah jadi. Nah, selanjutnya ini saya buat yang bagian sebelahnya lagi. Oke, ini saya kembali ke level abutment. Oke, seperti ini. Nah, di sini saya buat ke arsitektur lagi, ke model in place, ke structural foundation, pasangan batu 4. Ini saya klik OK. Lalu setelah itu saya gunakan sweep blend ya. Nah, kita sketch pad di sini. Padnya kita pilih yang ini, kita select seperti ini. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, kita lakukan modifikasi untuk profile 1. Nah, profile satunya ini saya klik edit profile. Oke, jadi profil 1 ini yang nyala adalah bagian belakang sesuai dengan contekan kita tadi. Oke, jadi tingginya untuk bagian dalam ini 1,65. Oke, 1,65. Kemudian untuk bagian keluarnya itu 0,3 ya. Dia turun 0,15. Sedangkan untuk lebarnya ini masih sama 1 meter. Tingginya ini menggunakan 0,5 dan terakhir kita hubungkan seperti ini. Nah, setelah selesai kita klik finish edit mode. Nah, kemudian masuk ke edit select profile yang kedua, kita lakukan edit profile di sini. Oke. Nah, kita gunakan pick line di sini. Kita dekatkan sama caranya seperti ini. Kita dapat semua, klik finish edit mode lagi. Nah, kita finish edit mode lagi, lalu kita klik finish edit mode. Nah, kemudian jika modelnya sudah sesuai, kita klik finish model. Nah, oke, demikian ini sudah selesai. Saya akan melanjutkan untuk bentuknya. Ini sebenarnya kalau kita mau rapi ini bisa kita hanya naikkan sedikit saja. Ini coba saya customnya. Saya edit in place, saya klik seperti ini. Kemudian edit sweep blend. Oke, ini kita profile 1 ya. Kita edit profile. Ini bisa kita buat lebih rendah sedikit. Dan ini bisa kita lebih pendekkan sedikit. Jadi saya coba hapus seperti ini. Ini saya hanya menggunakan tingginya, ini saya mau dia 0,5 saja. Okay. Kemudian 0,3, lalu dia turun 0,15. Kemudian yang bagian ini dia hanya lebar 80 saja. Oke, di sini 0,8. Oke, sepertinya juga terlalu besar ya. Kita gunakan 0,6 saja. Dia naik sedikit 0,2, baru kita pasang seperti ini. Oke, ini kita bisa klik finish edit mode, lalu kita select profilnya di sini. Oke, kita select profile 2, lalu kita klik seperti ini. Nah, dia mengecil. Nah, jadi ini bebas ya, tergantung kebutuhan desainnya seperti apa. Nah, kita finish model lagi. Untuk bagian ini kita edit lagi, edit in place. Kita lakukan seperti ini, edit sweep blend. Nah, pastikan profil yang dipilih itu profil 1 ya. Kalau di sini saya klik seperti ini, lalu kita gunakan edit profile. Nah, yang ini sama, ini saya beri ketinggiannya 0,5 saja. Oke. Di sini kita bisa lihat tingginya bisa 0,5 ya. Ini 0,5, sedangkan untuk lebarnya bagian atas ini 0,3. Turunnya 0,15. Oke, untuk lebar kakinya kita menggunakan 0,6. Di sini 0,6, kemudian dia naik sekitar 0,2, lalu kita klik seperti ini. Nah, ini bisa kita
lakukan finish edit mode lagi. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah terbentuk rapi. Ini sudah jadi. Nah, selanjutnya kita bisa buat material untuk timbunan tanah di belakang abutment. Oke, biar dia bisa lebih rapi. Ini saya klik selevel abutment seperti ini. Nah, kita bisa lakukan lagi modifikasi di sini. Kita komponen model in place. Saya gunakan generic saja. Oke, generic model. Saya beri nama timbunan back wall ya. Ini timbunan back wall seperti ini. Saya klik OK. Nah, setelah itu saya gunakan di sini extraction dengan menggunakan pick line. Ini saya pick semua batasan-batasannya, ini saya pick seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya saya hubungkan dengan menggunakan line di sini. Saya sambungkan seperti ini. Oke, dia tutup sampai di sini. Lalu kita klik finish edit mode. Lalu finish mode lagi, kita lihat dari tampak shotnya. Nah, ini kita bisa adjust posisinya ini ke top lantai seperti ini. Oke, ini sudah selesai. Kita bisa lihat dari bentuk 3 dimensinya. Ini sudah jadi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan mirroring ke sisi yang sebelahnya. Ini sekedar contoh saja, karena biasanya oprit bagian kiri dan kanan itu tidak selalu sama. Oke, ini sebagai contoh, saya pick axis seperti ini, saya mirror. Nah, ini sudah jadi, kita bisa lihat seperti ini modelnya. Nah, ini sudah jadi cukup hampir sempurna ya. Oke, kalau kita lihat dari tampak atas seperti ini. Nah, dengan menggunakan shade-nya, modelnya seperti ini. Nah, kalau dia lebih jelas bisa kita lihat dari top lantai. Nah, seperti ini. 3 dimensinya seperti ini. Demikian tutorial kali ini. Nah, jangan lupa di like jika suka dengan video ini, di share kepada yang membutuhkan, dan yang terakhir, jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Demikian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.